Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko, serialnya dari anak-anak haram yang kini mencoba untuk menjadi orang tua mereka sendiri. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas chapter ke-144 dari serialnya Oshinoko itu sendiri. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan menjadi konten spoiler ya. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Oh ya, aku minta maaf dulu ya gitu kan karena melewatkan pembahasan untuk chapter ke-143-nya yang viral banget tuh kemarin. Ya, selain viral dengan tingkah laku Ruby dan Aqua yang melakukan kisu, chapter itu juga menjadi awal keruntuhan dari banyaknya para fans yang kecewa mengenai keputusan untuk menampilkan adegan tersebut. Ya, dari info yang beredar gitu kan banyak penggemar yang meninggalkan dan juga memutuskan untuk berhenti membaca Oshinoko akibat chapter kontroversial tersebut. Tapi ya, sudahlah gitu kan karena kali ini kita bakalan bahas mengenai isi dari chapter ke-144-nya. Dimana pada chapter tersebut itu sendiri kita akan melihat screen time dari karakter Melt gitu yang akan berperan sebagai Dr. Goro. Ya, jadi adegan Ai dan Hikaru saat pembuatan Ai dan Ruby itu bakalan diloncatin dan langsung masuk ke adegan rumah sakit dimana Melt yang menjadi Dr. Goro lantas langsung ditegur sama si Ruby yang terlalu obses gitu kan sama senseinya tersebut. Ya, Ruby menganggap kalau Melt adalah aktor yang buruk banget dalam memerankan karakter Dr. Goro yang terlihat sempurna di matanya si Ruby. Oh ya, perlu diingat walaupun karakter Dr. Goro itu sangat berperan penting pada kisahnya Oshinoko dan juga hidup dari kedua anaknya Ai Hoshino, namun dalam sudut pandang orang lain, Dr. Goro hanyalah karakter sampingan yang kebetulan menangani kelahiran anaknya si Ai lalu mati. Jadi ya dalam film ini karakter dari Dr. Goro itu nggak terlalu mencolok-colok banget lah gitu. Nah, disinilah Ruby protes kalau Melt yang memerankan karakter Goro malah terlihat seperti orang biasa yang normal banget. Namun setelah Melt menjelaskan kalau jika dokter tersebut itu adalah seorang fans beratnya si Ai, ia pasti akan menyembunyikan ketertarikannya terhadap idol di depan umum dan tetap menjaga image-nya sebagai seorang dokter pada umumnya. Namun Melt juga mengatakan kalau menurutnya sosok dokter yang ia perankan sepertinya punya seseorang, baik itu teman ataupun mungkin salah satu pasien yang ia percayai, untuk berbagi pengalaman dalam mengidolkan sosok Ai Hoshino. Dan mendengar hal tersebut, Ruby lantas berubah 180 derajat, di mana ia mulai memanggil Melt sebagai seniornya yang jenius banget, yang sangat cocok memerankan karakter dari Dr. Goro. Di sini Ruby tuh labil banget gitu kan. Oh ya, aku lupa bilang kalau nama dari Dr. Goro di sini itu disamarkan ya. Jadi si Melt ini tuh bakal memerankan karakter dari Dr. A. Ya, sama seperti karakter Hikaru yang diperankan sama si Aqua yang menggunakan nama anak laki-laki A. Dimana hal itu berkaitan dengan ya perizinan lah, karena kan mereka tuh nggak dapat izin menggunakan nama Hikaru. Sedangkan untuk penggunaan nama Dr. Goro itu sendiri ya Dr. Goronya udah nggak ada. Dan juga nggak ada keluarga yang bisa memberikan izin ataupun lisensi dalam penggunaan nama tersebut. Makanya si Mel nanti bakalan menggunakan nama dari karakter Dr. A untuk memerankan karakter dari Dr. Goro itu sendiri. Ya, sekali lagi ini menjelaskan kalau perannya dari Dr. Goro itu nggak terlalu penting-penting banget di filmnya Aqua ini. So, pada bocoran raw text untuk chapter ke-144 ini tuh juga kita melihat kembalinya sosok dari gadis Gaga yang akan mendapatkan sorotan lebih banyak gitu. Dimana Ruby menanyakan bagaimana gadis gagak ini tuh bisa pergi kemana saja seenaknya gitu kan. Apakah anak kecil itu naik bus, tinggal di dekat daerah syuting atau bagaimana gitu. Nah, di sini gadis Gaga mengatakan kalau dewa seperti dirinya juga punya hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Di mana dia juga menjelaskan kalau ia punya keterikatan dengan lingkungan yang ada di rumah sakit. Bahkan ia juga menjelaskan mengenai beberapa jenis dewa yang ada. Ada dewa yang menciptakan kehidupan, ada dewa yang suka jahil dengan roh seseorang, ada juga dewa yang berbuat kejahatan, dan ada juga sosok dewa yang tidak tahu kalau dirinya itu adalah seorang dewa. Menarik nih kalau kedepannya sosok dari sang gadis Gaga ini tuh bisa diceritakan lebih banyak ke depannya. Apalagi kalau kita bisa tahu mengenai identitas asli dari sang dewa ini. Oh ya, intinya pada chapter ke-144 ini adegan Ai dan Hikaru sedang bersatu itu dilewatkan. Dan mungkin hal itu akibat dari banyaknya protes mengenai chapter sebelumnya, yang mana banyak mendapatkan kritikan dari para fans yang udah ngikutin serial ini dan langsung masuk ke dalam adegan rumah sakit di mana Ai dirawat dan melahirkan Ruby serta Aqua. So, mungkin kita juga akan melihat ya POV dari pelaku pembunuhan Dr. Goro dan juga motif dari Hikaru yang datang ke rumah sakit pada malam tersebut. Dan tentu aja hal itu bukanlah 100% kebenaran yang ada, dimana seperti yang udah kalian tahu kalau film ini tuh dibuat berdasarkan bukti dan juga prasangka Aqua dalam penulisan naskahnya.
Jadi tidak benar-benar otentik 100% kebenaran, dimana mungkin kebenaran yang akan ditunjukkan pada film ini seharusnya masih belum cukup untuk bisa menjebak si Hikaru. Dan mungkin yang tahu kebenaran dari semua itu hanyalah Ai, Hikaru, dan juga si gadis Gaga. Entahlah, makin kesini ceritanya Oshinoko ini tuh makin kemana-mana. Namun yang pastinya, full panelnya akan baru bisa kita lihat nanti pada hari Kamis depan, dan untuk chapter ke 145-nya sendiri akan mengalami penundaan lagi. Seminggu atau mungkin bisa saja sampai 2 minggu ke depannya. Jadi ya kita tungguin aja lah gitu. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat mengenai chapter terbaru ya dari serialnya Oshinoko. Walaupun ya masih raw gitu kan, raw text gitu. Jadi ya jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.